kepada Banjar Karangdawe untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Titiang jagi matur pitaken. Ini pacang jaging margyang upekare piodalan. Sane can sane dumon ke margyang tiang. Napi dor mengalep dia kawanan prasitu napi pengulap. Wanta male kali tiang mataken. Yenen tiang maturan di kering juma. Reng tunggon karang utai de reng di natar umah nike reng lebo sire na sane kaya tiang nggih ratu wantamu nike melaksanakan pengersikan. Ada yang biya kala dulu durmangala prayascita pengulapan. Ada yang durmangala dulu baru biya kaonan. Nah, kita buka aja deh dengan tidak ada maksud menyalahkan siapa-siapa. Di perguruan Dharma Acarya, bagus Sudarsana dulu mungkin ide peranda kekerang. Durmangala lebih awal. Ide Pandita biya kala lebih awal. Dengan argumen seperti apa? Kalau kita bicara biya kala, kita lihat sarana jejahitannya. Sarana jejahitan biya kala pasti menggunakan don andong bang. Sementara durmangala logika sebenarnya berdasarkan sastra menggunakan busung demele. Demele itu busung selepan demele antara warna gading dan warna hijau. Itu tidak boleh jatuh selepannya. Sementara prayascita menggunakan busung nyuh gading. Nah, di situ kita ketemu dengan 3 warna: merah, hijau, putih kekuning-kuningan. Kemudian di biya kala kita ketemu merah. Maka ketemu merah biya kala berarti merahlah dulu, baru hijau. Karena di dalam puja yang merah pasti namaste begawan ageni, namaste begawan hari, namaste begawan isa. Biya kala konsep api, durmangala konsepnya air, prayascita konsepnya angin. Mengapa api itu segitiga? Coba perhatikan simbol Yunani kuno dan simbol dupa di dalam agama Hindu, pasti rumusnya segitiga. Air segi 4, angin lingkaran. Sepunike. Ya, hanya permasalahannya sekarang sempat tidak pernah mengirim kurir ke gereja gitu. Tolong belajari semiotika untuk ilmu tafsir benda, hermeneutika untuk tafsir teks. Niki harus dipelajari karena dia simbol. Mari kita lihat komponen yang ada di dalam, karena ide Pranda sekarang menjelaskan bahwa kata durmangala di kata dur itu nanjung, makanya ke bawah. Kata durmangala itu tidak artinya dur nanjung main guli, mare dur lewat garis. Kata durmangala itu Sanskerta mengingkari kata di belakangnya. Sasana, dursasana, susila, dursila. Jadi bertolak belakang dengan yang bukan Gus Dur, berarti Gus. Itu bahasa Tupeng namanya itu. Ya, jadi dengan demikian sepakatan terserah Ibu itu deh. Tapi logikanya merah dulu. Begitu hitam, sama dengan kita ngurep-urep nanti kita mau makuh pun nyen dewana tahe gitu deh. Nyen dewana tahe, Bu. Kalau kita lihat konsep mandala, timur laut Sri Raksa,
tenggara aji raksa atau guru raksa, maka sarannya nang kangin sing kelod kau Rudra Dewa, sastranya adalah mang, di situ sing, maka di tengah adalah siwa raksa. Jadi penguasa tengah adalah siwa raksa. Pelinggihnya disebut Sangyang Siwa Reka boleh, disebut linggih Siwa Raksa boleh, tapi bukan Surya. Surya tidak boleh dibuatkan pelinggih permanen. Karena dalam mitologi kendaraan Dewa Surya adalah Garudman, saudara Garuda yang tidak punya kaki. Akibatnya matahari tidak pernah diem, sehingga dia tidak boleh dislike kecuali ada karya tertentu. Nak mitologi mukanya pun nyen dewan lebuhe gitu kan, ampun lebuh nyen tuh gitu nih, lebuh pemerajan apa lebuh pura gitu. Lebuh pura pasti misi apet lawang. Ketika pintu kanan masuk, Mahakala ini melinggih di lebuh sebelah kanan dari kita. Ketika keluar dari pelinggih, Nandi Swara namanya. Makanya di sini seperti itu kalau ada apet lawang di jeroan. Sebelah kanannya Mahakala, di sebelah sininya Nandi Swara. Karena ini ruang siwa. Ketika kita akan diterima oleh tamunya Dewa Siwa, pasukan Dewa Siwa, wajahnya menyeramkan. Ketika pulang akan diantar oleh Nandi Swara. Itu dia. Tapi kalau di rumah, siapa Dewan Lebuhe? Sederhana, Sangyang Doro Kala. Sangyang Doro Kala, Sanskrit, door itu menjadi bahasa Inggris menjadi pintu. Doro Kala, kalau di umahe gitu bahasa dia. Sangyang Doro Kala, Sanskrit dari kata duara. Duara tadinya pintu. Penjaga ini disebut dengan duara pala, karena kata pala itu menjaga. Oh biar bahasanya kan duara pala, doro kala gitu. Sampai Ibu selesai kan? Tungun karang sang kala raksa. Sri raksa, guru raksa, rudra raksa, kala raksa, siwa raksa. Apa? Yuk. Ada Banjar Mertasari, silakan. Ada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sane dari Banjar Mertasari. Ide Empu. Seperti yang kita ketahui, persembahyangan sehari-hari sarananya adalah bunga, dupa, ija, dan air atau tirta, yang mana tirta tersebut dicirakan ke manusianya yang sembahyang 3 kali didur, mungkin diminum juga 3 kali, dan selanjutnya kembali ke dur. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sarana tersebut sama pada saat kita sembahyang dalam kondisi puasa sekaligus pada saat hari raya Nyepi, yang mana pada saat kita puasa sudah diketahui tidak boleh makan dan minum, dan pada saat hari raya Nyepi kita tidak boleh menyalakan api. Mungkin pertanyaan saya mungkin seperti sepele, tetapi sampai saat ini saya belum mengerti kejelasannya. Dengan kehadiran Ide Empu di sini, saya mohon sekali penjelasannya, sehingga setidaknya kepada keturunan saya atau anak saya nanti, bila bertanya saya bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ide Empu. Hanya itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.
Saya sadar kalau dalam rangka puasa kita tidak boleh nunas tirta dan sebagainya. Tapi begini, sembahyang tidak menggunakan dupa. Apa fungsi dupa di dalam persembahyangan? Menurut Lontar Agastya Parwa, dupa sebagai penjaga pahalaning puja. Ketika Anda melakukan pemujaan, Anda memperoleh pahala. Besar kecil yang Anda lakukan, Anda memperoleh pahala. Lubdako tanpa sengaja aja begadang milu meyoga man pahala, apalagi raga sengaja memohon jak betara. Maka fungsi dupa adalah angraksa palaning puja. Nah sekarang jelaskan yang disebut tidak boleh menyalakan api apa? Asmaramu telah membasuh biru kesunyian ini. Ya enggak? Api nafsu tidak boleh. Tapi jenyana ageni harus dinyalakan. Maka tadi kemarin dia sampaikan, amati geni, api fisik, api nafsu. Ngemak geni apa sama amati geni yang dimaksud dengan amati geni dengan ngemak geni ini beda. Geninya ini geni simbolnya nih. Geni terakhir, ngemak geni lah geni pencerahan secara filosofi. Galang padang Maria kena sarwa biar para neng hidup lenyap semua penderitaan. Tapi kalau kita sekarang sembahyangnya pada waktu puasa nunas tidak telung gelas, telung canting kemudian gok bijaunya doang gemal gitu, ya nggak elok lah. Ikut aja standar nih kan, maka puasa Anda tidak batal. Karena apa? Karena di situ akan ada dua perilaku antara fisikal tadi dan yoga di situ. Jadi Anda hadir menikmati tirta bukan menghilangkan haus. Mohon maaf, kita tidak ingin. Puasa hanya menunggu rasa lapar, nanti malamnya balas dendam, sing benar tuh. Saya sering dah bilang, mulutnya makan tepung, ya kan, bibirnya makan tepung, tapi otaknya makan daging. Karena daging-dagingan. Saya ngadain sekan makan daging, sekan bersiap tuh, daripada siap-siapan. Ya, itulah yang bisa saya berikan. Pun. Jadi bisa disimpulkan boleh seperti biasa. Boleh seperti biasa. Ya, atur seksema itu Bu. Tapi elingan ampunan telung gelas lah modo. Silakan yang lain. Yang begini-begini ini kadang harus dijawab dengan tuntas anak muda. Ya, terima kasih banyak ide Bu. Selanjutnya, Tiang berikan kesempatan kepada Banjar Ujung Sari untuk memberikan pertanyaan. Sudah ya? Baik. Selanjutnya dari Banjar Nusa Penida. Ini dari tukang kidungnya dulu. Dari Pekeraman Trijaya Menala, Raja Jaya Ilir, Banjar Sumbung. Syukur pukulun ini dari anak lingsir ke. Saudara yang tidang wentenan pitaken, jagi lusuang tidang banget niku. Napi mawinan nambete sapun ngelintangin. Dia setuju tuh nak belogetan milih tongos nggih jero. Ane jagi lungsurang tidang ring ide anak lingsir. Boya nenten tios. Yen tatkala raga melajahin agama Hindu Dharmane nunggalang meme bapa yang geus rire nike sampun napi nike gunane nike anak lingsir.
Mangdo tiang presiduning niku geginan niku peniku. Wanda menika dalar tidang nglungsur petaken tidang matur suksemu. Sapuniki necen madan meme bapo. Nak lisir metaken walu bien. Akasa jak pertiwi? Nunggal, bahasa kedek tuh. Asal ketemu meme jak bapo jag hujan pada di. Ya nadeng-nadeng kan hujan, oh ja. Dijo tongos meme jak bapo tuh sing perlu tunggalan ne jika lawan ne. Ada dini penunggalan, ada dini penunggalan, ada dini penunggalan. Maka ada istilah puronena ong kare sungsang kelawan ong kare ngadeg. Kalau nung kare sungsang nung kare ngadeg tumadan sang yang ro binedel. Sang sinembah bine ike kelawan sang manembah. Sang sinembah tunggal jatene kelawan sang manembah. Sang sinembah tunggal kelawan sang menengah. Dua eta wisista dua eta dua eta dini nunggal madan ong kare merte. Kalau nu tunggal jatenya mare nade ketemu nade. Segitiga atas dan segitiga bawah ketemu, jadilah dia bintang heksagonal. Di mana bintang heksagonal tuh? Cakra jantung Anahata. Itu simbolnya Yahudi tuh. Maka simbol Yahudi itu kalau kita teliti, kita telisik segi bintang segi 6 dia. Makanya ampura kebetulan lise subet lulas ngelah nanak disulinggeh. Setiap melakukan proses sederaga, disitulah kita nunggalang antara meme kelawan bapan sang nanak mulih keredaya. Kita tidak mancut permana. Kemudian madengang yeh kelawan api. Iya adalah al nana medikso sing dadi ulian sakti nabe nak iya ngama modal mencoba bahan bakunya hebat. Seorang guru tidak bisa membuat muridnya hebat. Guru hanya membukakan pintu terhadap kepemilikan modal yang dimiliki bagi nana itu sendiri. Saya berenam saudara di Dharma. Maka dengan demikian ngelantang nyawab kediatmikan gede. Ya, sing to sing akasa. Ne akasa, ne pertiwi, ne akasa, ne pertiwi. Makanya dalam proses kematian coba perhatikan kewangian nanti. Dijadu mukaku. Dini apa dini? Apa dini? Itu nilai magi. Perhatikan begitu hebat agama kita. Karena sing nawang liun kekayaan kita lepas. Maka nak lisir kembali back to basic. Mari kita angkat kepemilikan modal lokal kita sebagai orang Bali, sebagai Nusantara asli. Maka nanti nak iya nih dikiapi sisi. Sing percaya coba jemuh nih. Belos. Apa lagi lengar? Api di bawah. Maka kalau api ndok beten ampere no. Maka harus saya belajar kapata, pangkuat api beten. Tahu belajar kapata? Tahu Pak Cindra? Tahu kapata? Nafas dengan hidung
Ya. Pengenyaliman Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Sani petaken tiang biar tiang tentang masalah kelakat caru nike. Empu. Niki masalah kelakat caru nike kan wonten lobang nala 5, wonten lobang nala sane 4 nike. Yang mana yang perkiraan yang patut yang kita gunakan untuk di kayangan niki? Niki yang pertama. Yang kedua masalah olahan caru niki Ratu. Niki masalahan caru niki sani patut caruan niki digabung menjadi satu, cuman satenya aja yang dipisahkan, apa boleh apa tidak. Dan untuk selanjutnya yang ketiga tentang masalah eteh-eteh caruan. Bang patut yang artinya dia mengetahui tentang masalah itu niki Ratu. Eteh caru yang mana? Misalnya tangan-tangan niki terus dulu niki kita Ratu. Nggih suksema. Sampun. Nggih ampun. Idealnya bermain ketika maka di tengah metumpuk tegah dia. Kan begini napak deh. Terus ini penyerang. Kalau bisa di tengahnya kosong deh. Berarti 5 idealnya. Berarti lobanya 5 ya. Lobanya 5 kali 5 jadi dia. Sampun. Yang kedua masalah apa namanya caru olahan. Nggih olahan. Yen olahan caru nanti kasihan mangkunya yang bok-bok. Ya kita dosa jiniro sego petak miwa ayam gabungan. Ya enggak? Tada sageniro jejatah ora jejatah saiki ana sate digoreng buta. Maka konsep caru pun segitiga, segi 4, lingkaran, calon, serapah, dan sate lembah. Tetap. Sarananya ya menggunakan sengkui miko. Sengkui ada ekornya dengan variannya masing-masing sesuai dengan urip ya pancawaranya. Nah masalah tulud, kulkul itu varian tulud ya iya, kulkul iya. Mana ya? Kadang-kadang mesti nyuh mau pain. Begitu mesti kekeplugan. Yang penting menimbulkan suara. Kemudian masalah yang di wanita ya jelas cau dandan, cau tumpuk, cau petik, keben-kebenan atau tekep-tekepan abang yang ibu-ibu ngelah niku sing nemani ngelah. Ya. Yang penting syaratnya itu saja. Kemudian untuk nasi ngeteng ibu, karena sebenarnya caru itu nasinya bukan ajang-ajang buta kale, mengatur hukum keseimbangan di bio dari bos. Ketika kita mencaru ingat ya bu tukang serati harus ngaib nasi bulan mata naik, bulan nyedot mata naik mancar, maka kematian pun begitu, nasi angkep juga begitu. Bubur piratenya seket pat tak padang lepas, seket pat ambengan. Jadi selalu balance ya. Maka dalam kematian pun kalau buat pengentas menggunakan padang lepas juga menggunakan ambengan. Itu penetralisir positif negatif menjadi netral. Itu sebenarnya teknologi, itu teknologi energi Banten itu. Ya, cara niki misalnya pertanyaan kita niki pan peras niki. Peras niki nggih. Kalau dari segi bentuk, bener nggak peras metatak bantamas? Mestinya tapi tata aneh, talet, nggak. Tapi praktisnya apa? Isinya pasti ngulung gitu tuh. Makanya ini soda, peras, ya mestinya taledan. Ini lingkaran, ini penyendang udah bener ini. Ini penyendangnya, ini segitiga, dari segitiga bagian bawah nih, ya. Pembungkus yang di bawah kan memang segitiga memang. Niki kaman dan bajunya, niki sirahnya gitu. Makanya kalau menatanya jangan di sini ditaruh. Berarti celana berdua nih. Ini caranya nata. Perasa di kanan, niki di sini, oh begitu dia.
Ya. Nanti kalau mau bayuh baru di atas dia penyerang sesuai dengan urip dak sinanya gitu. Tapi lamun sing nawang sing pelih betara sing ten komplain supaya jangan ini dipermasalahkan. Saya di Sulawesi jadi pembina, banyak orang meninggal kena malaria dijeng ale sarana donintari jale usuh menuh banyak mie di jale. Itu kan doa dalam benar lekat bebani banyak nyerarit ale secara donintar dari jelema kitu sih mau kejang sing mau kures haris ni kok ketua. Jadi demikian, silakan lanjut lagi. Yang buka kesempatan untuk Banjar Taman Sari. Silakan yang ingin bertanya. Yang aturan panggil Limat Dumun, Om Swastiastu. Ini pertanyaan yang sederhana nih sebenarnya tiap hari Nabi wonten acara puja wali Nabi wasane upacara dewa jatnya manusianya wonten. Nah niki satu pertanyaan tiang wonten sekading ngubeng nih ngider napi maknane ngider nih tuh empu kenten. Di Mubang di mana di Jawa Tengah? Iya di Jawa Tengah, kadang di wonten di acara napi wastane ngaben nih ngaben mubeng masih nih wonten arah nih ke kanan, wonten arah ke kiri kenten. Napi maknane nih kenten. Nggih, sampun nih manten. Suksema, semaku. Ratu. Parikrama itu tata cara bergerak di dalam kegiatan upacara. Ada parikrama prasawiya, ada parikrama pradaksina. Jangankan kita muslim aja prasawiya dia mengkirikan Ka'bah. Maka sebenarnya mohon maaf, itu tradisi Hindu itu. Ketika dia naik haji, maka pakaiannya ikhram itu kan pakaian Brahmin itu dia pakai selempang begitu ketika. Nah, dalam parikrama pradaksina berarti dia mengkanankan benda. Jadi bendanya di sini yang diidar dia ngidar. Itu berarti kegiatannya membumi dari niskala ke skala. Ritual mana saja yang melakukan upacara putar kanan? Dari menu sayapnya, kalau tradisi ngidarin lesung, dikit tradisi ngidarin lesung ada nggak? Ada. Nika ke kanan. Bukan menyangkut anak loh muani, bukan. Lamun loh ke kiri. Karena dia proses penciptaan. Mengada. Kemudian dalam upacara penyekahan Atma Wedana, apa yang disebut dengan Mepurwodaksina. Kemudian upacara puja wali jelih atau upacara nadi, ida betara saking jerowan tedon ke Jawa Tengah yang disebut Napak Siti. Maka di Jawa Tengah di Prayungan ada di pengubangan, maka putarannya ke kanan. Namanya parikrama prasawiya, itu erat kaitannya semua kegiatan upacara kematian, upacara pelepasan. Termasuk upacara ngidarin layon. Upacara ke kiri bukan menurunkan tapi ngelesin, membuka ikatan antara roh dengan jasad. Nyomyo buta pada saat pecaruan putar kiri. Nyinap bida betara putar kiri. Pasti nyinap betara dikit ke kanan. Karena ada wacana bahwa kanan untuk dewa, kiri untuk buta. White magic, black magic, kita dasar. Bukti ini saya sering nyina bida betara di Besakih.
setelah Bathara turun kabeh selalu putarannya ke kiri. Semedon muslim ke kiri karena dia naik dia ke Sidratul Muntaha gitu dia. Jangan dipakai stigma kanan kiri, kiri itu ilmu kiri, kanan ilmu kanan. Tak. Mun subuh ke dewa aja kanan, mun subuh ke pitra aja kiri. Nah. Kalau bawa ke kanan ngereden ya. Kalau ke kiri ngembus Tapi dalam urusan tertentu enggak perlu ke kanan kiri, cabut kan? Kan? Yan mutar rasa nama kalau. Isen masih guyon nak belelah nih jam kali jani ya. Sabenika nggih, putar kanan putar kirinya, nggih. Setiap penciptaan ke kanan. Akhirnya nyina Bathara ke kiri. Dan kalau ngaben putarannya ke kiri. Karena ngembus. Kematian juga ke kiri semua. Dan pokoknya upacara kematian juga ke kiri, itulah disebut dengan prasawiya. Tetapi di dalam ajaran kasogatan di Buddha semua putarannya kiri. Karena dia apa? Ajaran niwerti, yang ke kanan prawerti. Oke, siapa nikah? Silakan yang lain. Oke. Sane swarga ke bawah. Yang siapa ngak sabar kenan. Nah, sampun api, sampun nusan ke anyot malih ni ketuntun, bak tu ke sekalo niki. Nah niki sana lungturan tiang. Inggih semua. Niku artinya pertanyaan cerdas. Hujan sulinge swargan tupi taro dewa swargan tupi taro ganem swargan tupi taro sagana sapariwara warada bawantu swada moksan tupi taro moksa trai sunyan binulapin aja mulai. Kan mata itu mestinya kan penekang di kemulan pujane kemulan tupi taro dewa kita patutnya tidak di situ jawabannya. Kemulan itu bukan tempat tapi wahana memulangkan beliau ke sunya loka. Ketika kita ingin komunikasi dengan leluhur, ikutilah jalur pulangnya. Sama ketika penyiar TV kelihatan di kotaknya, apakah penyiar itu di kotak TV? Tapi kan di stasiun pusatnya. Tapi kita akan ingin dapat siaran dan ngomong, dapat berita melalui kotak itu. Padahal lembar yang guru ngoyong di kemulan, kan sing kena lokin, kena gagak, kena siapi mataluh itu. Ya enggak? Jadi dengan demikian, di sanggah pemerajan itu kita lakukan Dewa Pitara Pratista. Bukan ngelingyang dewa yang, tapi ngungahang dewa yang. Rubah bahasanya. Ngungahang dewa yang. Kalau ngelingyang permanen di situ. Nanti baru kita ngentek linggih di sanggah pemerajaan besar setelah ada puja wali rau sangat mau wedana. Naikkan dia dulu ke titik nol, nanti baru turunkan lagi dengan upacara abhiseka, baru diberikan tebasan Pancalingga Sidalunggo, Sidalinggih Idar Buana. Ketika dinaikkan beliau netral sekali niki, nanti turunkan lagi.
Maka puyan puluhan sangyang jagat karana sangyang permesti guru reng buana kamulan yang kami mitan sangyang jagat karana neput manusan paduka dorakan pancelinga pada ledang yun paduka pada melegi kaneng senana neres ring setana neres suang-suang sidet sinemah kimakden ring perti sentana pangdadi sembah. Makanya ada pertanyaan, bagaimana ide kalau orang tidak punya perti sentana, kemana rohnya dibawa setelah Atma Wedana? Banyak seperti itu. Depan Dita pernah dulu ngaben dan nyekah masal di di penjara di Denpasar. Pitung dase roh kesasar itu bilang pedang ada penampakan aja. Kenapa? Banyak yang mati bunuh diri di LP tapi tidak pernah terekspos. Kija beroh tuh ya kita sucikan, kita bersihkan, buatkan surya kita murkan. Ya, itu pengalaman-pengalaman mistis. Sampun mengku, ampun jelas pisan nggih. Adijang bin kemulan. Itu dewa pitare prai ngunggahang dewa ya. Nggih, sampun. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada tamu undangan dari Desa Pekeraman, Tugu Putih untuk menyampaikan pertanyaannya. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Itu nak lingsir nabe sane banget suciang ditiang. Jero mangku panitia sareng sami sukses mepang banget. Puniki ditiang jagi metaken ini utawi pemargin ritat kalo acara ngelungah niki deh. Iyan di Lampung niki pemargin nyane nika kesami utawi dipukul rata niki deh nabe. Jawat ngalahin ritat kalo karimo umur utawi kari di waduk 7 hari atau sane sampun merupo bayi kenten nika dipukul rata kenten itu. Cuma tiang pernah boleh nyingakin ring Bali pemargin nyane metiosan nika den abe. Nika wenten fase-fase utawi klasifikasi umur kenten. Nah nika sane tuna sang titiang ring den abe penjelasan nika. Nah nika nang pertama puniki ne ping kalih ritat kalau wenten acara pitrayatnya tatkala watang utawi layon nika memargi ke setre nika yen tatkala ngangen bade tatkala metumpang minap kadi metumpang solas kenten itu sampun kenten wenten kayangan sane ring margi nika ring sebelah margi nika sampun api nika ide napikah nika metrampo napi sampun napi mawinang sane uningin ditiang sang layon yen tatkala ngaben kan ngenten ke pemargi pitriyannya sampun kedagingin kajang nika ide. Nika pertanyaan tiang ditiang nuna sering ide nabe ini penjelasan penika nggih suksema tiang tutup untuk Pramasanti Om Santi Om. Jadi ada 2 kriteria ketika kita melakukan upacara pitrayatnya. Pertama di pengabenan. Kalau sudah ketus apapun dia ngaben. Karena sudah dianggap bertanggung jawab terhadap karmanya. Bagi yang belum ketus dari umur 5 bulan sampai umur sebelum ketus itu boleh jasad seorang bayi dibakar. Belum lontar yang metatua, kajangnya ada, ngentas rarenya ada. Itu boleh dibakar. Dari 3 bulan sudah boleh. Dari 3 bulan ke belakang mundur sampai merupa seperti itu namanya ngelangkir. Jadi dengan demikian yang ngelungah boleh dibakar, jasadnya boleh tidak. Sementara ngelangkir tidak usah dibakar, cukup dicelemoin saja.
Yang mana ngelengkir itu sampun dari 3 bulan mundur ya, sampai berupa jasad. Sempurna tidak sempurna jasadnya. Jadi sudah mengalami fase lewat dari darah. Jadi dibuatkan sangga urip saja atau penyenang, kemudian ada gang atmonya di situ, kemudian diberikan lelaban dan sebagainya, sajen rare dan sekaluer, ayah bang, habis itu buatkan bambang, berikan filter pembersihan, pengelukatan, pengentas, kemudian pengelepas dan pengentas selesai dah. Bagi yang warak keruron tidak usah ulapin dulu, kemudian ambil tanah direke seperti rare. Diberikan pembersihan, pengelukat, punjung putih kuning, habis itu digulung, dianyut, selesai sudah. Hanya nanti kalau dia sudah expired karena memang tidak diupacarai apa seketika, boleh dikelungah, pukul rata. Kalau sudah lewat, kalau sudah lewat misalnya. Makanya sebenarnya kalau udah lewat 5 tahun yang lalu udah mestinya dilakukan waktu itu, tapi sekarang enggak boleh dilakukan. Boleh dilakukan dengan ngelungah. Karena dianggap kesadaran roh itu masih terikat oleh kuasa badan. Maka kebetulan kita sering dulu melakukan itu. Mengapa? Karena banyak yang minta saran, kenapa kok rezeki titiang macet gitu dia. Yang sering bertengkar dengan istri, suami, tidak lama tidak punya anak itu. Makanya nanti kita siapa tahu sempat menggugurkan dan sebagainya, sehingga itu menghambat masuknya